Bab 489, Tes Pedang. Semua orang dari Ethereal Peak bertukar pandang tanpa berkata-kata. Ketika mereka mengingat betapa tegas Yan Beichen dalam menolak permintaan Raja Istana Gagak Darah untuk membawa pergi Su Zimo, pikiran mereka mulai terguncang. Sikap Asura dari Sekte Iblis terhadap Su Zimo agak aneh. Sepertinya dia tidak hanya menghargai fakta bahwa Su Zimo berada di Extreme Foundation Establishment. Apakah dia berpikir untuk membawa Su Zimo bersamanya ke Sekte Asura? Seorang Grand Elder mengerutkan kening dalam kekhawatiran yang mendalam. Lagi pula, potensi Su Zimo terlalu besar dan ada kemungkinan puncak Ethereal akan bangkit dalam kemuliaan jika dia tetap di sekte. Mari kita tidak terlalu memikirkannya. Bahkan jika itu yang dia inginkan, tidak ada yang bisa kita lakukan dan tidak ada yang bisa menghentikannya juga. Betul sekali. Dalam kekosongan tidak jauh. Semua orang dari keluarga kerajaan Zhou Agung menyaksikan dengan ekspresi terkejut, butuh waktu lama untuk pulih. Puncak Ethereal menderita kerugian besar untuk pertempuran itu. Namun, para kultivator yang tersisa, baik itu di Foundation Establishment, Golden Core atau Naschen Soul Realm, telah melalui baptisan darah dan hidup dan mati dan pasti akan tumbuh menjadi pendukung terkuat dari Ethereal Peak di masa depan. Bencana ini hanya akan menyebabkan puncak Ethereal menjadi lebih kuat. Tanpa kecelakaan apapun, Bangau Tua Abadi juga akan maju selangkah lebih maju untuk menjadi burung ganas karakteristik Dharma. Orang hampir bisa memprediksi bahwa reputasi puncak Ethereal akan tumbuh setelah pertempuran ini dan banyak pembudidaya di wilayah Zhou besar akan pergi karena nama besar mereka. Puncak Ethereal akan naik dengan cepat. Adapun 4 sekte besar lainnya, mereka harus pergi dengan roh yang dikalahkan. Terlepas dari kenyataan bahwa Void Reversions mereka sudah mati, mereka memiliki banyak Naschen Souls, Golden Cores, dan penggarap pendirian yayasan yang terluka parah atau mati juga, itu adalah kerugian besar bagi sekte mereka. Baik itu pembudidaya generasi muda atau ahli top mereka, 4 sekte besar tidak akan dapat menantang puncak Ethereal lagi. Fakta bahwa mereka tidak dimusnahkan terlepas dari keadaannya adalah bukti betapa banyak pemeliharaan yang menyinari mereka. Paling tidak, selama 1000 tahun ke depan, posisi puncak Ethereal kemungkinan besar tidak akan tergoyahkan. Kaisar Zhou Agung meratap. Setelah kembali ke ibu kota, dia siap untuk mengirim para pembudidaya ke puncak Ethereal dengan hadiah besar berupa banyak ramuan. Ayo kembali. Melambaikan tangannya, Kaisar memimpin kerumunan kembali. Su Zimo mengikuti Yan Beichen ke lembah Thundercelap. Melambaikan lengannya, Yan Beichen memasang penghalang yang mengisolasi suara gemuruh guntur di luar. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Su Zimo diam-diam dengan tatapan teliti. Kamu adalah orang yang memperoleh keterampilan rahasia di dalam Mystic Gold Silk Armor. Tiba-tiba, Yan Beichen bertanya. Su Zimo mengangguk. Terima kasih, senior. Yan Beichen cemberut bibirnya. Void Thunder Manual adalah keterampilan rahasia yang dikatakan sebagai kompilasi dari pekerjaan hidupnya Kaisar Guntur sebelum kenaikannya saat itu. Sayangnya, saya hanya berhasil mendapatkan 1 halaman di medan perang kuno. Petik 2. Kaisar Guntur. Tidak heran mengapa Ki Iblis dalam garis keturunan Su Zimo bisa dibersihkan hanya melalui mantra 1 halaman. Itu karena Void Thunder Manual memiliki asal yang sangat kuat. Sesaat kemudian, Yan Beichen bertanya, kamu adalah orang yang memperoleh warisan Kaisar Pedang di medan perang kuno. Aku dulu. Su Zimo mengakuinya. Manual penenang laut telah hilang selama bertahun-tahun dan itu normal bahwa para pembudidaya dari dinasti Zhou besar tidak dapat mengenalinya. Namun, Sekte Asura adalah salah satu sekte super dari daratan Tianhuang dan Yan Beichen yang sebelumnya adalah seorang ahli di bidang Void Reversion. Wajar jika teknik pedang Su Zimo dikenali oleh yang terakhir. Tiba-tiba, jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia mengingat pemikiran yang tidak dia selesaikan sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, Laut Roh Gunung Sabre, Sekte Asura, teladan yang menggunakan pedang. Semua petunjuk yang terbentang di hadapannya menunjukkan kejadian di masa lalu dengan jelas. Senior, kamu adalah teladan Sekte Asura yang memperoleh warisan Kaisar Pedang dari medan perang kuno 1000 tahun yang lalu. Manual pasang surut. Su Zimo berseru. Yan Beichen mengangguk. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Tidak heran mengapa Yan Beichen menatapnya lebih awal dengan ekspresi aneh seolah-olah dia sedang melihat penerus generasi muda. Itu bukan hanya karena dia adalah murid dari Ethereal Peak dan telah memperoleh Void Thunder Manual. Itu karena satu demi satu, mereka mendapatkan warisan Kaisar Pedang juga. Ayo, serang. Biarkan saya melihat berapa banyak warisan Kaisar Pedang yang berhasil Anda pahami. Petik 2.
Yan Beichen mengangkat telapak tangannya dengan ringan dan kiroh tak berujung berkumpul ke arah telapak tangannya. Dalam sekejap mata, itu mengembun menjadi pedang yang menyeramkan. Tidak lagi berbicara, Yan Beichen segera menyerang. Reaksi Suzimo sangat cepat dan dia mengeluarkan Blood Quencher-nya. Menyerang ke atas, dia segera melepaskan si Calming Manual's Counter Current. Dentang. Kedua pedang bertabrakan dan mengeluarkan suara yang tajam, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana. Kekuatan serangannya tidak berat. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa Yan Beichen telah menekan kekuatannya berkali-kali untuk menguji pedangnya. Serangan Yan Beichen sudah mencapai tingkat kekuatan. Setelah serangan itu, Yan Beichen tanpa ekspresi dan menjentikkan pergelangan tangannya, serangan berikutnya telah tiba secara diam-diam. Teknik pedangnya kabur dan tidak dapat diprediksi, namun, aura pembunuhannya seketika dan bergetar. Tidak baik, jantung Suzimo hampir meledak. Terhadap niat membunuh itu, Suzimo benar-benar berpikir bahwa Yan Beichen akan membunuhnya. Secara naluriah, dia melepaskan sayap rohnya dan hendak mundur ke belakang. Namun, saat sayap rohnya dipanggil, mereka menghilang dan berubah menjadi bintik cahaya yang tersebar di kehampaan. Tak perlu dipikirkan, itu pasti dilakukan oleh Yan Beichen. Suzimo menekuk lututnya dan menyalurkan garis keturunannya, ingin menghindar ke belakang. Segera setelah itu, dengan ngeri, dia menyadari bahwa sepertinya ada 3 dinding yang didirikan di kiri, kanan dan punggungnya, dia tidak bisa bergerak dan hanya bisa berdiri tanpa bergerak di tempat. Gunakan pedangmu. Suara Yan Beichen terdengar dingin, atau mati. Tidak ada yang bisa mempertanyakan niat membunuh Asura dari Sekte Iblis. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun yang dia tidak bisa dan tidak akan berani bunuh di dunia. Seorang Asura tidak membutuhkan alasan untuk membunuh. Serangan Yan Beichen adalah salah satu jurus dari Asura Saber. Pewaris Iblis Sekte Asura, Baiyu, telah menggunakannya sebelumnya di medan perang kuno juga dan itu adalah langkah yang sama persis. Namun, meskipun mereka tepat, kekuatan yang dihasilkan dari Yan Beichen sangat berbeda. Serangan itu sangat halus dan tidak terlihat. Meskipun Suzimo merasa sangat buruk sehingga dia ingin muntah, dia tidak punya tempat untuk mundur. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo menenangkan dirinya dan menutup matanya sebagai gantinya, memilih untuk mengikuti kata hatinya. Tiba-tiba, dia menebas kekosongan di depannya. Itu adalah sikap Ripple dari si Calming Manual. Seluruh kekosongan tampaknya ditarik oleh tebasan itu dan kiroh berputar, seolah-olah itu menciptakan pusaran besar. Di bawah tekanan Yan Beichen, sikap Vortex juga telah mencapai tingkat kekuatan. Meskipun pedang itu hanya menebas di tempat kosong, itu memiliki kekuatan tarik sentrifugal yang langsung menembus keadaan niat Asura Saber Yan Beichen. Pedang yang awalnya tak terlihat sekarang muncul. Dentang. Kedua pedang bertabrakan sekali lagi dan menelusuri kembali pada satu kontak. Sedikit kekaguman bisa terlihat berkedip-kedip di mata Yan Beichen. Lanjut. Suaranya masih dingin seperti biasa tanpa emosi. The Sea Calming Manual adalah teknik pedang yang dipahami oleh Kaisar Pedang di tepi laut. Baik dalam hal ketangguhan atau fleksibilitas, itu megah dan sombong, tidak seperti Asura Saber. Asura Saber adalah teknik yang murni dibuat untuk membunuh dan setiap gerakannya jahat dan mematikan. Dua teknik yang berbeda, satu benar dan satu jahat, adalah keterampilan rahasia tertinggi dalam Dao Pedang. Yan Beichen terus menyerang berturut-turut dan sudut serangannya rumit, mereka menarik diri, mengangkat atau disembunyikan. Setiap serangan dipenuhi dengan imajinasi tanpa batas yang membuat satu orang tidak bisa berkata-kata. Melawan teknik pedang seperti itu, Suzimo hanya bisa menghadapi mereka dengan menggunakan posisi Ripple dari si Calming Manual, melawan kelembutan dengan kelembutan. Sikap Ripple Suzimo menjadi semakin matang melawan tekanan besar itu dan kekuatan pedang yang mirip dengan riak di permukaan air mulai muncul secara bertahap. Bab 490, Manual Pasang Surut. Sesaat kemudian, Yan Beichen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Suzimo menghela nafas lega dan dia hampir tidak bisa menahan kegembiraan di matanya. Terlepas dari jurus terakhir dari si Calming Manual yang masih belum bisa dia hasilkan, dia berhasil memahami tingkat kekuatan dari 4 jurus lainnya sepenuhnya. Itu semua karena tekanan yang diberikan Yan Beichen kepadanya sehingga dia bisa memahaminya dengan sangat cepat. Kalau tidak, bahkan jika dia berlatih melawan udara selama puluhan tahun, dia mungkin tidak dapat mencapai langkah ini kecuali dia memiliki kesempatan lain. Jika pembudidaya ingin tumbuh, mereka harus menggiling di ambang hidup dan mati terus-menerus. Tentu saja, apa yang benar-benar membawa kegembiraan bagi Suzimo bukan hanya karena dia berhasil memahami ranah kekuatan. Lebih dari itu, dengan dalih bahwa mereka berdua berada pada tingkat kekuatan yang sama,
dia tidak lebih lemah dari teladan nomor satu wilayah utara daratan Tianhuang di masa lalu dalam hal teknik pedangnya. Meskipun Yan Beichen telah tenggelam dalam dao pedang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, Su Zimo tidak dirugikan. Luar biasa, Su Zimo basah kuyup oleh keringat dan merasa segar kembali. Ekspresi Yan Beichen dingin dan tatapannya tenang, seolah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Apakah kamu pikir kamu luar biasa karena kamu mampu bertahan melawan seranganku? Yan Beichen bertanya dengan acuh tak acuh. Su Zimo tetap diam. Selama pertukaran pukulan mereka sebelumnya, meskipun Yan Beichen menekannya sepanjang waktu, Su Zimo tidak mengungkapkan celah apapun dan pada kenyataannya, dia berhasil mempertahankan semua berbagai serangan sebelumnya. Namun, Su Zimo malu mengakui hal seperti itu setelah Yan Beichen membaca pikirannya. Namun, ucapan Yan Beichen berikutnya menyebabkan hati Su Zimo tenggelam saat hawa dingin memenuhi tubuhnya. Lihatlah tubuhmu. Mata Yan Beichen berkilauan dengan sedikit rasa jijik. Mengerutkan alisnya sedikit, Su Zimo menundukkan kepalanya dan dia membeku, pupil matanya mengerut dengan keras. Sebelum dia menyadarinya, serangkaian luka telah dibuat pada jubah hijau di depan dadanya. Mereka terjalin di dekat hatinya dan membentuk karakter raksasa untuk kata, kematian. Ini, Su Zimo merasa anggota tubuhnya menjadi dingin. Ini berarti bahwa jika ini adalah pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, dia akan mati lebih dari 6 kali dalam pertukaran singkat itu sebelumnya. Hal yang paling menakutkan adalah dia tidak menyadarinya sama sekali sampai sekarang. Semakin Su Zimo memikirkannya, semakin khawatir dia. Kebanggaan dan kegembiraan yang dia tunjukkan sebelumnya telah lenyap sama sekali. Jika tidak ada batasan dan dia bisa mengandalkan teknik gerakannya dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, kecepatan dan fisiknya yang menakutkan, Su Zimo mungkin tidak akan kalah. Namun, setidaknya, dia benar-benar dikalahkan dalam hal teknik pedang. Yan Beichen menggesek tas penyimpanannya dan dua manual kuno lainnya muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Su Zimo. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo mau tidak mau berseru. Pedoman pasang surut. Kaisar Pedang meninggalkan dua warisan di medan perang kuno, salah satunya adalah manual penenang laut yang diperoleh Su Zimo. Yang lainnya adalah manual pasang surut yang diambil oleh Yan Beichen 1000 tahun yang lalu. Yan Beichen berkata, detail manual bukanlah teknik pedang, tetapi keterampilan rahasia dengan 9 level. Itu diciptakan oleh Kaisar Pedang di masa lalu saat dia berada di tepi laut, mengamati pasang surut air laut. Dia menggabungkan itu sebagai keterampilan bersama dengan dao pedang dan itu memiliki ketidakjelasan alam semesta. Petik 2. Tidal manual dan si calming manual saling melengkapi dan melengkapi. Setelah mengolah manual pasang surut, Anda akan dapat memanfaatkan kekuatan air pasang. Di level 1, setiap kali Anda melakukan serangan, akan ada lapisan kekuatan tambahan untuk itu dan itulah Tidal Might. Su Zimo tampaknya memiliki pemahaman. Yan Beichen melanjutkan, pada level 1 dari Tidal manual, kamu akan mengalami peningkatan 10% dalam kekuatan. Di tingkat 2, 20%. Jangan meremehkan persentase karena dalam pertarungan yang sebenarnya, perbedaannya akan signifikan. Su Zimo diam-diam terkejut. Jika dia berhasil berkultivasi ke level 9 dari Tidal Might, itu akan setara dengan tambahan 90% dan itu akan sama dengan 2 kali kekuatannya, itu cukup baginya untuk mengalahkan orang lain dari ranah kultivasi yang sama. Tentu saja, penggunaan paling penting dari Tidal Might adalah untuk menutupi kekurangan dari si calming manual. Yan Beichen menjelaskan, kamu sudah sangat mahir dalam 4 sikap pertamamu. Namun, masih ada beberapa kelesuan dalam transisi Anda antara kelembutan dan ketangguhan saat mengubah sikap. Sementara pembudidaya biasa hampir buta terhadap celah ini, Anda akan berada dalam bahaya kematian jika Anda bertemu dengan orang-orang yang benar-benar mengesankan. Tiba-tiba, Su Zimo tercerahkan. Memang, dia telah mengalami sedikit kelesuan saat dia berlatih teknik pedangnya sebelumnya. Namun, ketika dia bertarung di medan perang kuno melawan paragon dari Sekte Abadi, Buddhis, dan Iblis, tidak ada yang memperhatikan celah itu. Karena itu, Su Zimo tidak terlalu memperhatikannya. Dia tidak menyangka bahwa celahnya akan sangat fatal ketika mereka terkena ahli sejati. Su Zimo sangat berterima kasih. Dia tidak mengira bahwa Yan Beichen akan memberikan kepadanya manual pasang surut dengan mudah tanpa ragu-ragu. Senior, saya akan mendemonstrasikan si calming manual sekali dan menjelaskan kepada Anda detailnya. Proses berpikir Su Zimo sederhana, dia ingin memberikan manual penenang laut kepada Yan Beichen serta sebagai bentuk pertukaran. Tidak perlu. Yan Beichen melambaikannya dengan acuh tak acuh. Saya sudah mulai memahami dao saya sendiri. Di mata saya,
si calming manual bukanlah masalah besar. Ada sedikit arogansi dalam nada suara Yan Beichen. Dia sangat yakin bahwa dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan dengan pencapaian di atas kaisar pedang. Su Zimo tidak menekan lebih jauh dan mengambil manual pasang surut. Ketika dia melihat manual kuno kedua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pedang Asura. Skill rahasia lainnya adalah skill rahasia Asura Sekte, Asura Saber. Ini, Su Zimo bingung. Dengan melakukan ini, apakah itu berarti Yan Beichen ingin dia bergabung dengan Sekte Asura? Su Zimo ragu-ragu sejenak sebelum mengembalikan Asura Saber. Saya belum pernah berpikir untuk meninggalkan Ethereal Peak sebelumnya. Senior, tolong ambil kembali Asura Saber. Petik 2. Yan Beichen memelototinya tetapi tidak mengambilnya kembali. Bahkan jika kamu tidak bergabung dengan Sekte Asura, kamu dapat mengambil manual pedang ini untuk berkultivasi. Apakah ini pantas? Su Zimo mengerutkan kening. Biasanya, seseorang akan dihukum berat dan bahkan mungkin dibunuh jika mereka memberikan keterampilan rahasia sebuah sekte. Kamu mengatakan kepadaku bahwa meskipun aku berani memberikannya kepadamu, kamu tidak berani mempelajarinya. Yan Beichen mencibir. Su Zimo terdiam. Di medan perang kuno, dia benar-benar menciptakan sedikit masalah dan tidak ada yang tidak berani dia pelajari. Selain itu, sepertinya Su Zimo tidak pernah mengembangkan teknik sekte iblis sebelumnya. Kembali di arus bawah sungai, ketika dia terjebak dengan iblis Ji di peti mati batu yang sempit itu, dia mengolah sutra Fin penyempurnaan darah yang tertinggal di dalam. Pada pemikiran itu, Su Zimo menerima kedua manual kuno. Setelah merenung dalam diam sejenak, dia mengingat sesuatu dan bertanya, Sekte Asura terletak di benua tengah. Senior, apakah Anda bisa tiba tepat waktu karena Senior Gu Si mengirimi Anda pesan? Yan Beichen dan menatap Su Zimo dengan tatapan aneh. Tidak kusangka gadis murni dari Sekte Iblis generasi ini akan memilihmu sebagai tripodnya. Ini adalah kedua kalinya Su Zimo mendengar istilah itu. Pertama kali berada di bawah istana Kaisar Manusia ketika Iblis Ji mengakuinya setelah diinterogasi oleh Sealer dari Illusion Finchult. Apa artinya menjadi tripod dari Sekte Gadis Murni? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Yan Beichen tidak menjawab. Ketika Su Zimo melihat itu, dia menekan rasa ingin tahu di dalam hatinya untuk saat ini. Dia berpikir sejenak dan bertanya lagi, mengapa semua sekte, pembudidaya, dan bahkan keluarga kerajaan Zhou Agung begitu waspada terhadap ras penyihir. Kewaspadaan itu berasal dari bencana yang terjadi 10.000 tahun yang lalu, jawab Yan Beichen acuh tak acuh. Bab 491, Rahasia Bencana. 10.000 tahun yang lalu, ada seorang penguasa di wilayah utara daratan Tianhuang dan itu adalah Kekaisaran Qian Besar. Wilayahnya sangat luas dan sangat kuat. Sayangnya, pusat Kekaisaran Qian Besar, ibu kotanya yang megah, berubah menjadi reruntuhan dalam semalam. Petik 2. Yan Beichen melanjutkan, tidak hanya itu, dua biara Buddha yang tinggal di wilayah Kekaisaran Qian Besar dan mendukungnya dimusnahkan. 10.000 tahun yang lalu, ada 8 biara Buddha, bukan 6 saat ini. Ah! Su Zimo terkejut dan berseru pelan. Ada 8 biara Buddha 10.000 tahun yang lalu. Satu bencana tidak hanya mengubah kerajaan menjadi reruntuhan, bahkan menghancurkan dua sekte super daratan Tianhuang. Dia tidak bisa tidak bertanya, bencana macam apa itu? Apakah itu ada hubungannya dengan ras penyihir? Tidak, Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Itu adalah salah satu dari 9 ras primordial, ras naga. Mulut Su Zimo terbuka secara bertahap dengan sedikit linglung. Perlombaan naga. Dia memiliki sedikit perseteruan dengan ras naga juga. Yan Beichen melanjutkan, ada banyak rumor mengapa bencana itu terjadi. Namun, kesimpulannya adalah, seekor naga di lembah tulang naga sangat marah. Lembah tulang naga. Su Zimo sedikit mengernyit dan dia memikirkan tulang putih tak berujung yang dia lihat di reruntuhan purba. Ada juga lautan tulang yang panjang dan bangkai naga yang menjulang tinggi. Lembah tulang naga adalah salah satu dari 9 tempat terlarang di daratan Tianhuang, Yan Beichen menjelaskan. Memang, Su Zimo merasa gentar saat mengingat pertemuannya di lembah tulang naga saat itu. Jika bukan karena Lin Xuanji yang misterius, dia akan mati di sana bahkan jika dia memiliki 10 nyawa. Tiba-tiba, dia mengingat sesuatu yang Yan Beichen katakan sebelumnya dan tidak bisa tidak bertanya dengan kaget dan tidak percaya, itu semua karena seekor naga. Seekor naga saja sudah cukup untuk membawa Kekaisaran Qian Besar dan dua sekte super ke reruntuhan, mengubah keadaan wilayah utara daratan Tianhuang sepenuhnya. Betul sekali. Yan Beichen mengangguk. Naga surgawi tingkat leluhur. Seolah-olah dia tahu bahwa Su Zimo tidak memahami konsep naga dewa tingkat leluhur, Yan Beichen menambahkan,
kekuatan tempurnya dapat menandingi Kaisar Manusia. Su Zimo tercengang. Sesaat kemudian, Su Zimo menenangkan diri dan melanjutkan bertanya, berapa banyak naga leluhur yang ada di ras naga? Tidak ada yang tahu. Yan Beichen menjawab, namun, naga leluhur bukanlah yang terkuat dari ras naga. Ras naga juga memiliki kaisar naga yang kekuatannya jauh melampaui naga leluhur. Tiba-tiba, Su Zimo merasa seperti tercekik dan berada dalam tekanan besar. Jika naga leluhur bisa bertarung melawan kaisar manusia, siapa di dunia ini yang bisa menghentikan kaisar naga jika dia lahir? Yan Beichen melanjutkan, 9 ras primordial secara bawaan kuat sejak lahir dan dapat memusnahkan hampir semua orang di alam kultivasi yang sama. Sepanjang sejarah, ada kaisar yang tak terhitung jumlahnya tetapi di antara mereka, ada kurang dari 10 kaisar dari ras manusia yang bisa melawan kaisar dari 9 ras primordial. Su Zimo tetap diam. Itulah perbedaan di antara mereka. Manusia dilahirkan lemah dan itu adalah fakta yang tidak bisa diubah. Para ahli dari 9 ras primordial sudah mampu melawan kaisar ras manusia ketika mereka berada di tingkat leluhur, mereka bahkan tidak harus menjadi kaisar sendiri. Setelah jeda singkat, Yan Beichen berkata, alasan mengapa manusia bisa memenangkan perang kuno adalah karena kelahiran kaisar manusia. Dia adalah pahlawan tertinggi yang mengejutkan sejarah dan bisa memandang rendah semua kaisar lainnya. Saat menyebut kaisar manusia, bahkan seseorang yang sombong seperti Yan Beichen mengungkapkan nada kekaguman dalam nada suaranya. Pada saat itu, Su Zimo secara bertahap mengerti. Apa yang ditakuti oleh keluarga kerajaan Zhou Agung bukanlah Tuan Istana Gagak Darah, tetapi para ahli sejati dari ras penyihir. Tuan Istana Gagak Darah hanyalah sisa dari ras penyihir dengan garis keturunan yang tidak murni. Jika tidak, kekuatan tempurnya tidak akan begitu menyedihkan. Sekarang setelah tubuh fisiknya dihancurkan olehku, dia tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat dan puncak etiril tidak dalam bahaya untuk saat ini. Namun, Yan Beichen berhenti sejenak sebelum mengubah topik. Kamu sudah boros dengan caramu di medan perang kuno, membunuh pewaris iblis dari Sekte Bumi Jahat dan menghancurkan Sekte Racun saat mengalahkan Istana Kaca. Anda harus berhati-hati mulai sekarang. Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat terletak di wilayah utara daratan Tianhuang. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Meskipun tidak ada orang lain di kota Suantian selain Ji Chengtian dan yang lainnya yang mengetahui latar belakangnya, mengingat kekuatan Istana Kaca dan Sekte Bumi Jahat, jika mereka benar-benar ingin memburunya, itu hanya masalah waktu. Satu-satunya cara baginya adalah bersembunyi di pengasingan tanpa keluar. Namun, yang lebih mengkhawatirkan Su Zimo adalah bahwa Pei Chunyu dari Istana Kaca terluka parah dan melarikan diri ke lembah kabut dengan nasib yang tidak diketahui. Ada kemungkinan dia akan selamat dan berhasil kembali ke daratan Tianhuang. Orang itu adalah bahaya laten. Untuk pertama kalinya, Su Zimo merasa bahwa ada terlalu banyak bahaya laten di sekitarnya. Istana Kaca, Sekte Bumi Jahat, Sekte Racun, Tuan Istana Gagak Darah. Saat semua bahaya laten itu meletus, hasilnya tidak terbayangkan. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dengan bahaya laten itu, satu-satunya kesempatan yang dia miliki untuk bertahan hidup adalah menjadi lebih kuat sesegera mungkin. Yan Beichen berbalik untuk pergi tetapi berhenti sejenak sebelum berkomentar dengan acuh tak acuh. Kamu berada di Extreme Foundation Establishment dan merupakan orang kedua dalam sejarah yang melakukannya selain dari Kaisar Manusia. Namun, Anda harus memahami bahwa sebelum Anda membentuk inti, semuanya hanyalah sebuah alam mimpi. Di Sekte Super Daratan Tianhuang, penggarap pendirian yayasan hanyalah murid sekte luar dan mereka hanya akan menjadi murid sekte dalam setelah membentuk inti. Itulah perbedaan antara Sekte Super dan Puncak Etiril. Di Puncak Etiril, inti emas bisa menjadi penatua. Namun, di Sekte Super itu, mereka hanya murid sekte dalam. Yan Beichen menambahkan, saya mendengar bahwa Divine Phoenix Island menghasilkan inkarnasi monster. Meskipun Anda berada di Extreme Foundation Establishment, Anda mungkin hanya setara dengannya. Petik 2. Su Zimo tidak menjawab. Dia tidak mungkin membocorkan identitas inkarnasi monster Divine Phoenix Island. Semua orang di dunia kultivasi tahu sekarang bahwa tangan kanan penjelmaan monster Divine Phoenix Island adalah bagian berharga dari tulang Phoenix Divine. Jika tokoh perkasa dan patriark dari berbagai faksi datang untuk memperjuangkannya, tidak ada yang bisa melindunginya sama sekali. Selain itu, meskipun fenomena adalah teknik terkuat yang tersedia untuk Golden Chorus, ada perbedaan kekuatan antara fenomena tersebut. Yan Beichen berkata, fenomena inti emas yang Anda alami sebelumnya adalah fenomena kelas bawah dengan kekuatan terbatas. Jika Anda bertemu dengan inti emas dengan fenomena kuno, bahkan inti emas tahap awal akan dapat membunuh Anda.
Apakah semua fenomena kuno pasti kuat? Su Zimo bertanya dengan cemberut. Fenomena yang dibudidayakan oleh kaisar kuno, tokoh perkasa, dan patriark telah melewati pasir waktu dan masih belum hancur. Warisan mereka melintasi waktu dan wajar saja jika kekuatan mereka luar biasa. Su Zimo bertanya lagi, apakah semua fenomena inti emas yang dikembangkan oleh generasi selanjutnya lebih lemah daripada fenomena kuno? Yan Beichen menggelengkan kepalanya. Itu sangat sulit. Semua teknik kultivasi yang Anda gunakan saat ini telah diturunkan dari sejarah. Karena itu, wajar jika fenomena yang Anda kembangkan tidak dapat keluar dari bayang-bayang fenomena kuno masa lalu dengan mudah. Petik 2. Jika kamu benar-benar dapat menciptakan fenomena hebat yang dapat dibandingkan dengan fenomena kuno, kamu pasti akan dicatat ke dalam buku sejarah dan dinominasikan ke dalam peringkat fenomena tidak biasa. Peringkat fenomena tidak biasa. Su Zimo sedikit tercengang. Yan Beichen menjawab, kamu harus tahu bahwa medan perang kuno terbentuk dari pecahan dimensi dan dibedakan menjadi level yang berbeda berdasarkan stabilitasnya. Iya, Su Zimo mengangguk, Iblis Ji telah memberitahunya tentang itu bertahun-tahun yang lalu. Yan Beichen melanjutkan, penggarap pendirian yayasan dapat dikirim ke medan perang kuno dasar dan dapat dibuka setiap 10 tahun sekali. Perantara lebih stabil dan dapat memungkinkan inti emas untuk berkultivasi di dalam, membuka sekali per 100 tahun. Petik 2. Di medan perang kuno menengah, ada peringkat surgawi yang sangat terkenal yang telah diturunkan dari sejarah yang dikenal sebagai peringkat fenomena tidak biasa. Daftar peringkat memiliki total 108 posisi dan jutaan inti emas memperebutkan tempat. Hanya mereka yang namanya terdaftar di peringkat fenomena tidak biasa yang cocok dengan kata itu, teladan. Bab 492, Kekuatan Surgawi. Yan Beichen berkata, saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang manfaat dari medan perang kuno. Baik Anda dan saya adalah penerima manfaat dari mereka. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Jika dia tidak memasuki medan perang kuno, tidak mungkin dia akan berkultivasi ke ranah kultivasinya saat ini dalam waktu singkat. Baik itu jalur keabadian atau iblis, Su Zimo sudah setengah langkah untuk menciptakan inti. Lebih jauh lagi, dia tidak akan bisa membuka 9 meridian roh dan mencapai ranah pendirian yayasan ekstrim yang legendaris. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan skill rahasia, Ancient Dragonification Manual, dan senjata roh bawaan, Coiling Dragon Cell juga. Su Zimo benar-benar mendapat terlalu banyak manfaat dari medan perang kuno dasar. Medan perang kuno menengah hanya terbuka sekali setiap 100 tahun dan peringkat fenomena tidak biasa juga diperbarui sekali per 100 tahun. Yan Beichen melanjutkan, terlepas dari ketenaran di seluruh dunia kultivasi, semakin tinggi nama seseorang di daftar peringkat, semakin banyak manfaat yang akan mereka peroleh. Ada peluang yang sangat tinggi bagi seseorang untuk mendapatkan peluang besar dan meroket sejak saat itu. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tiba-tiba bertanya, Senior, apa peringkat Anda di peringkat fenomena tidak biasa di masa lalu? Nomor 1. Yan Beichen menjawab dengan tenang, seolah-olah dia menceritakan sesuatu yang tidak bisa lebih normal lagi. Tiba-tiba, baik Su Zimo dan Yan Beichen merasakan sesuatu dan berbalik, menatap ke kejauhan. Di puncak gunung, bangau tua yang abadi berdiri dengan bulu-bulu hijau memesona yang terbakar oleh api yang menyala-nyala, tubuhnya tampak jauh lebih besar dari sebelumnya. Mahkota merah di kepalanya tampak seperti bola api besar. Itu telah menembus. Bangau abadi yang lama sudah menjadi burung ganas berdarah murni dari Void Reversion. Sekarang setelah maju selangkah lebih jauh, itu mirip dengan Daolord karakteristik Dharma umat manusia dan telah menembus batasan langit dan bumi, membebaskan diri dari krisis yang akan segera terjadi dari masa hidup yang akan berakhir. Setan memiliki metode kultivasi yang sangat berbeda dari manusia dan mereka tidak memiliki tahap awal, pertengahan dan akhir ke alam kultivasi utama mereka. Oleh karena itu, iblis biasanya akan terjebak di alam besar untuk waktu yang lama dan tidak dapat menerobos selama ratusan atau ribuan tahun. Hal baiknya adalah bahwa iblis secara bawaan kuat sejak lahir dan mereka memiliki waktu lebih lama daripada manusia di alam kultivasi yang sama. Misalnya, bangau tua yang abadi telah terjebak di alam Void Reversion selama lebih dari 1000 tahun. Namun, begitu iblis mencapai terobosan dan melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi, itu berarti bahwa mereka telah memajukan ranah kultivasi utama dan peningkatan kekuatan mereka akan sangat menakutkan. Sebelum ini, bangau tua yang abadi tidak memiliki kesempatan untuk menang melawan Lord Bloodcrow Palace. Tapi sekarang bangau tua yang abadi telah maju dan setara dengan karakteristik Dharma manusia, dia bisa membunuh penguasa istana dengan mudah. Tiba-tiba, bangau tua yang abadi membuka matanya dan mengangkat kepalanya ke langit, menangis.
Itu adalah pekikan tajam yang bergema di seluruh dunia. Aura yang sangat menakutkan meledak dari puncak-puncak ethereal dan mulai menyebar. Semua 5 puncak terguncang. Hutan kuno berguncang dan semua makhluk hidup dalam radius 500 km tergeletak di tanah, terdiam ketakutan. Seketika, seluruh dunia menjadi sunyi. Bahkan udara di sekitar puncak ethereal menjadi diam dan awan berhenti mengambang. Murid Yan Beichen sedikit mengerut. Bahkan dia merasakan sedikit palpitasi melalui kekuatan itu. Kekuatan surgawi bawaan. Yan Beichen menarik napas dalam-dalam dan bergumam, apakah seperti itu kekuatan surgawi? Ini benar-benar kuat. Apa itu kekuatan surgawi? Su Zimo tidak bisa tidak bertanya. Sampai titik kultivasinya ini, dia hanya memiliki hati seni roh dan seni dharma yang berada di atas yang pertama. Namun, dia belum pernah mendengar tentang kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Sederhananya, kekuatan suci melampaui imajinasi seseorang dan merupakan jenis metode yang hanya kamu dengar dalam legenda. Su Zimo terkejut mendengar ini. Itu bahkan lebih menakutkan daripada roh dan seni dharma. Yan Beichen berkata perlahan, mengangkat gunung dan mengejar bulan, itu adalah kekuatan surgawi. Memetik bintang-bintang dari langit, itu adalah kekuatan surgawi. Membakar langit dan membakar lautan, itu adalah kekuatan surgawi. Memanggil angin dan hujan, menyebarkan kacang untuk membentuk pasukan, itu semua adalah kekuatan suci. Mulut Su Zimo terbuka sedikit dan dia tidak bisa menahan keterkejutan di matanya. Seseorang dapat memetik bintang-bintang di langit, seseorang dapat merebus lautan dan bahkan membakar langit. Semuanya benar-benar di luar imajinasi Su Zimo. Kultivasi baru yang luas dan luar biasa mulai terbentuk di benaknya, itu adalah sesuatu yang menyegarkannya dan membuatnya menantikannya. Tiba-tiba, Su Zimo menyadari. Meskipun dia sudah mulai berkultivasi sejak lama, dia baru saja memulai jalur kultivasi yang panjang. Bagaimana Anda mengolah kekuatan surgawi? Su Zimo bertanya dengan penuh semangat. Sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut, Yan Beichen menjawab, kamu terlalu jauh dari kekuatan suci dan bahkan aku tidak dapat mengolahnya. Void Reversions dikenal sebagai Dao Beings. Setelah itu datanglah alam karakteristik Dharma di mana mereka dikenal sebagai Dewa Dao. Bahkan setelah itu adalah alam tubuh bersama di mana seseorang akan dikenal sebagai sosok perkasa. Terakhir, mereka akan mencapai alam Mahayana dan dikenal sebagai leluhur. Seseorang hanya memenuhi syarat untuk mengembangkan seni kekuatan surgawi ketika mereka berada di alam Mahayana. Su Zimo sedikit kecewa. Dia hanya berada di ranah pendirian yayasan sekarang dan bahkan ranah Void Reversion jauh dari jangkauannya, apalagi ranah Mahayana. Namun, setelah dipikir-pikir, dia berseru dengan lembut dan bertanya dengan cemberut. Namun, Bangos senior baru saja menerobos dan hanya setara dengan karakteristik Dharma. Bagaimana dia bisa memahami kekuatan suci? Itu karena dia iblis. Yan Beichen menjawab, setelah ranah Void Reversion, iblis akan memahami kekuatan suci dengan setiap langkah yang mereka lakukan setelahnya. Semakin murni garis keturunan mereka, semakin menakutkan kekuatan suci yang mereka pahami. Tiba-tiba, mata Su Zimo berbinar ketika dia mendengar ini saat dia tercerahkan tentang sesuatu. The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness memiliki total 9 bagian. Bagian ke-7, Formasi Inti, setara dengan ranah inti emas manusia. Bagian ke-8, Yin Spirit, setara dengan ranah Naschen Soul dan bagian ke-9, Yang Spirit, setara dengan ranah Void Reversion. Tidak ada apa-apa dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness selain itu. Awalnya, Su Zimo tidak bisa mengerti mengapa hanya ada 9 bagian dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa tidak perlu ada manual dan teknik setelah bagian yang spirit. Selama dia membuat kemajuan setelah itu, dia akan dapat memahami kekuatan surgawi bawaannya sendiri. Su Zimo bertanya lagi, iblis sudah mampu memahami kekuatan surgawi bawaan di alam karakteristik Dharma. Karena kekuatan suci begitu kuat, bagaimana para pembudidaya manusia menghadapinya? Yan Beichen menjawab, begitu manusia memasuki alam karakteristik Dharma, mereka secara alami akan mengalami transformasi dan dapat merasakan langit dan bumi sambil memanggil kekuatan Dharma tertinggi. Pada saat itu, karakteristik Dharma langit dan bumi yang mereka ciptakan akan mampu melawan kekuatan surgawi bawaan dari ras iblis. Petik 2. Su Zimo tampaknya memiliki pemahaman. Itu sama seperti ketika iblis membentuk inti dalam mereka. Pada saat itu, kekuatan dan kecepatan akan meningkat secara eksponensial dan fisik mereka akan mencapai tingkat ketangguhan yang mengerikan yang tidak bisa dilawan oleh manusia yang lemah. Namun,
Setelah elit ras manusia membentuk inti emas mereka, mereka akan mampu menghasilkan fenomena inti emas. Fenomena yang sangat kuat dapat memungkinkan mereka untuk melawan iblis. Dari titik di mana mereka diperbudak di era primordial hingga kebangkitan mereka di era kuno, metode kultivasi Tao yang abadi, Buddhis, dan iblis dari ras manusia telah matang untuk waktu yang lama. Kebangkitan umat manusia jelas bukan karena keberuntungan. Saya sudah memutuskan karma saya, saatnya saya pergi. Yan Beichen meninggalkan satu komentar dan tidak berlama-lama, melayang ke langit sebelum melaju ke kejauhan. Chen kecil. Bangau abadi tua memanggil dengan tergesa-gesa ketika dia menyadarinya. Di mata generasi muda, Yan Beichen adalah monster tua yang dingin dan acuh tak acuh. Namun, lebih dari 1000 tahun yang lalu ketika dia bergabung dengan Ethereal Peak, dia masih anak-anak. Bangau tua yang abadi telah melihatnya tumbuh dan maju selangkah demi selangkah. Sosok Yan Beichen terhuyung-huyung untuk sesaat tetapi tidak berbalik. Dia terus menuju ke depan dan menghilang ke cakrawala tak lama. Ketika dia melihat itu, Su Zimo tiba-tiba menyadari. Alasan mengapa puncak Ethereal bertahan begitu lama di puncak Ethereal setelah pertempuran bukan hanya karena dia. Yan Beichen khawatir tentang keselamatan Bangau tua yang abadi dan sebenarnya membelanya dalam diam di sini. Mengingat karakter Yan Beichen, dia pasti tidak akan mengakui hal seperti ini. Bangau abadi tua memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut. Su Zimo samar-samar bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih mengapa Yan Beichen mengkhianati puncak Ethereal dan bergabung dengan Sekte Iblis, Sekte Asura, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Bab 493, menaklukkan pikiran monyet dan menenangkan kuda jingkrak. Bangau abadi tua berubah dan berubah menjadi kecantikan berambut merah setengah baya. Kulitnya memerah dan tampak berusia awal 30-an. Melambaikan lengannya dengan santai, jubahnya membentang ribuan kaki jauhnya dan membawa Su Zimo ke hadapannya secara instan. Selamat, senior. Su Zimo benar-benar gembira ketika melihat Bangau tua yang abadi mampu melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi dan memperpanjang umurnya. Dengan tambahan seorang ahli karakteristik Dharma baru, pembudidaya keliling di wilayah Great Zhou pasti ingin bergabung dengan puncak Ethereal di masa depan dan kebangkitan sekte itu pasti. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Bangau tua yang abadi tersenyum dan melihat ke arah suatu tempat di hutan di luar puncak Ethereal. Seseorang dari Sekte Iblis pasti telah mengirim pesan agar Chen kecil tiba tepat waktu. Kurasa itu ada hubungannya denganmu. Su Zimo tetap diam. Saya tidak memiliki bias terhadap Sekte Iblis. Pergilah ke sana dan lihatlah, seseorang telah menunggumu untuk waktu yang lama. Bangau tua yang abadi menunjuk ke bagian hutan yang dalam dan berkata sambil tersenyum. Baik. Su Zimo tersenyum dan melebarkan sayap rohnya, melaju ke arah hutan. Di kedalaman hutan, sosok merah muda berdiri tegak dengan rambut hitam yang jatuh seperti air terjun. Gaun panjangnya menonjolkan sosok melengkungnya yang terbaik. Kerudung di wajah gadis itu telah dilepas dan dia tersenyum ke arahnya dengan wajah tanpa celah. Terima kasih. Su Zimo terdiam lama setelah tiba sebelum akhirnya berbicara. Puff. Iblis Ji tidak bisa menahan tawa. Mengedipkan matanya, dia melompat-lompat dengan lembut dan mendekati Su Zimo dengan main-main. Sebuah aroma tercium. Pipi mereka sangat berdekatan dan Demones Ji bertanya dengan napas manis, bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Dengan mengatakan itu, dia menggigit bibir cerinya dengan cara yang tampaknya tidak puas dan menatap Su Zimo dengan penuh harap. Dia menurunkan pandangannya dengan ketenangan seorang biksu tua. Tidak berani bertemu dengan tatapannya, dia malah mundur selangkah. Setelah tidak melihatnya selama setengah tahun, teknik pesona iblis Ji menjadi semakin menakutkan. Su Zimo meratapi dirinya sendiri, sepertinya dia mendapat beberapa kesempatan di istana kaisar manusia saat itu juga. Baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Iblis Ji kembali normal dan tertawa kecil sebelum berkomentar dengan nada santai, kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena kamu telah menyelamatkanku sebelumnya juga. Su Zimo menghela napas lega. Setelah keheningan singkat, Iblis Ji berbisik, kamu menyinggung begitu banyak orang di medan perang kuno, mengapa kamu tidak bergabung dengan Sekte Iblis bersama dengan Asura Senior? Meskipun dia dingin, acuh tak acuh, dan tidak peduli tentang hubungan, saya dapat mengatakan bahwa dia tampaknya memperlakukan Anda dengan agak khusus. Petik 2. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Iblis Ji melanjutkan, masih ada 20 tahun lagi sebelum medan perang kuno menengah terbuka. Puncak Ethereal tidak memiliki kekuatan dan tidak mampu menembus penghalang untuk memasuki medan perang kuno perantara juga. Pada saat itu, ingatlah untuk datang mencari saya. Aku akan membawamu masuk. Nanti kita bahas lagi. Bagaimanapun, masih ada 20 tahun lagi.
Tidak perlu terburu-buru. Aku akan bergerak dulu. Iya, melihat bahwa Suzimo tidak berniat memintanya untuk tinggal, Iblis Ji diam-diam merasa frustrasi dan mendengus pelan dengan sikap enggan. Dia baru saja berbalik ketika suaranya terdengar, agak ragu-ragu. Apa arti dari tripod sekte gadis murni? Punggung Iblis Ji menghadap Suzimo dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Menyembunyikannya dengan cepat, dia berbalik dengan senyum palsu. Menurutmu apa artinya ini? Ada pepatah di dunia kultivasi bahwa tripod adalah anggota lawan jenis yang ditangkap dan digunakan oleh kultivator jahat untuk meningkatkan alam kultivasi mereka. Mereka akan menggunakan tripod untuk melakukan metode kultivasi ganda dengan menggunakan yin tripod untuk mengisi yang mereka atau sebaliknya. Tripod mirip dengan budak dan kebanyakan dari mereka berakhir dalam keadaan menyedihkan, sekarat karena kehabisan esensi yin atau yang mereka. Tentu saja, Suzimo pernah mendengar perkataan itu sebelumnya. Namun, dia tidak percaya bahwa tripod sekte Pure Maiden adalah hal yang sama. Aku tidak tahu, dia menggelengkan kepalanya. Iblis Ji tersenyum. Tripod secara alami digunakan untuk kultivasi. Ketika dia melihat bahwa Iblis Ji jelas tidak ingin menjelaskan lebih lanjut, Suzimo tidak bertanya lebih jauh. Saya sedang pergi. Dia melambai ke Suzimo dengan punggung menghadap ke arahnya. Aku akan menggodamu lagi lain kali. Menatap tampilan belakang kepergian Iblis Ji, Suzimo menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk pergi juga, menuju puncak etiril. Kali ini, dia bermaksud memasuki pengasingan untuk mencoba dan membentuk intinya setelah kembali. Suzimo ingin membentuk intinya untuk keabadian dan kultivasi iblisnya. Waktu malam. Ethereal Peak, sebuah gua tempat tinggal. Suzimo mengambil posisi lotus dan matanya tertutup. Dia sudah duduk di sana sepanjang hari tanpa bergerak seperti patung. Meskipun sepertinya dia tidak membuat kemajuan apapun, Suzimo membuat persiapan untuk memastikan tidak ada yang salah. Hanya ada 12 kata untuk kalimat pertama bagian formasi inti. Tenangkan pikiran monyet, kendalikan kuda jingkrak, taklukkan naga dan harimau. Itu adalah langkah pertama dan terpenting menuju formasi inti. Pikiran yang aktif seperti monyet, tidak bisa diam. Fluktuasi emosi seperti kuda jingkrak, berlari liar. Seseorang harus menaklukkan pikiran monyet dan kuda jingkrak dengan tekad yang tak tertandingi dan bahkan menaklukkan naga atau harimau jika perlu. Semua hal terhubung. Dalam sekte abadi, seseorang akan mencapai pikiran murni dengan mengikuti ekstremitas keheningan. Di biara-biara Buddhis, seseorang akan melantunkan proklamasi Buddhis dan menahan diri untuk tidak berbicara. Pada kenyataannya, semua itu membimbing seseorang untuk menenangkan pikiran monyet dan kuda jingkrak dari niatnya. Bagi kaum muda, mereka berada dalam pengalaman dan emosional. Karena itu, adalah yang paling sulit bagi mereka untuk menenangkan pikiran monyet dan kuda jingkrak saat berkultivasi. Kultivator yang lebih tua telah melalui peristiwa tanpa akhir dan letih terhadap dunia. Dengan demikian, menjadi relatif mudah bagi mereka sebagai gantinya. Meskipun Suzimo belum tua dan dia telah berkultivasi selama kurang dari 30 tahun sekarang, dia telah melalui pasang surut yang tak ada habisnya dalam hidup dan berkeliaran di sekitar batas kematian juga. Pikirannya tegas dan tidak bisa digerakkan. Seringkali, dia memperlakukan sesuatu dengan rendah hati dan menjaga gambaran keseluruhannya, dengan penuh perhatian pada berbagai hal. Dia mengambil hal-hal dengan tenang dan tidak terlalu ikut campur. Tanpa sadar, dia sudah menekan pikiran monyet dan kuda jingkrak sambil menaklukkan naga dan harimau dengan tekad tertinggi. Setelah memasuki meditasi, 6 bagian pertama dari mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness berputar di benaknya dalam gerakan yang tidak tergesa-gesa secara menyeluruh. Dari awal, body tempering, ke transformasi tendon, penguatan tulang, pembersihan sumsum, penyempitan organ, lalu ke bagian pembersihan lubang. Ada komentar di bagian formasi inti, kembangkan ki dari 5 organ dan konsumsi 7 lampu. 7 cahaya mengacu pada 7 lubang. Seiring berjalannya waktu, malam yang tak terhitung jumlahnya berlalu dalam sekejap mata. Di dalam gua tempat tinggal, ki iblis yang mengelilingi Suzimo meningkat dan 7 lubangnya bersinar dengan cahaya surgawi. Kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan 7 lubangnya membentuk siklus surgawi utama yang sempurna, beredar tanpa henti. Perlahan-lahan, ki iblis di luar tubuhnya mulai menyatu menuju pusat dadanya. Setelah kondensasi ki dan pembentukan yayasan, pembudidaya akan memasuki formasi inti dan inti emas mereka akan dibuat 1 inci di bawah angkatan laut mereka, yang terletak di tempat laut Kiroh dan Dantian berada. Tapi sekarang, lokasi kultivasi iblis Suzimo untuk inti dalamnya jelas berbeda. Itu berada di tengah dadanya, sangat dekat dengan hatinya.
Ki iblis merah tidak terbatas dan tidak terbatas, menyatu ke dadanya berulang kali sambil berputar-putar, seolah-olah pusaran besar akan terwujud. Baik itu untuk iblis atau manusia, formasi inti selalu merupakan langkah paling kritis dari jalur kultivasi mereka. Ini adalah semacam akhir menuju jalur kultivasi mereka sebelumnya. Setelah membentuk inti, itu akan menjadi pertama kalinya mereka benar-benar melepaskan diri dari belenggu langit dan bumi, meningkatkan rentang hidup mereka. Jika mereka gagal, semuanya akan berakhir. Su Zimo tidak bergerak dan rambut hitamnya bergoyang tanpa angin. Serangkaian setan kuno disulap di sekelilingnya, memamerkan cakar dan taring mereka dengan keganasan yang mengancam saat mata mereka berkilauan dengan sinar merah. Semua iblis kuno itu berhenti sejenak sebelum tersedot ke dada Su Zimo oleh pusaran merah itu. Aura Su Zimo berubah semakin menakutkan. Di bawah selubung pusaran merah, tubuhnya menjalani baptisan lagi dan berubah sekali lagi. Dagingnya mulai mengembang dan tulang serta nadinya bergetar dan berdengung, seolah-olah logam berbenturan. Berkedut keras, tendon utamanya mengeluarkan suara gertakan seperti guntur dan itu bergetar. Bab 494, Formasi Inti Dalam. Di gunung belakang dari puncak utama Ethereal, Bangau tua yang abadi merasakan sesuatu dan tersentak bangun dari kultivasi meditasinya. Lebih dari 10 hari yang lalu, puncak Ethereal mengalami bencana dan menderita kerugian besar. Sampai sekarang, banyak pembudidaya masih penyembuhan dan belum pulih sepenuhnya. Meskipun Bangau tua abadi sedang berkultivasi, dia memperhatikan setiap aktivitas di dalam sekte dengan tajam. Saat ini, dia berada di alam karakteristik Dharma dan kekuatannya telah berkembang pesat. Kultivasi roh esensinya juga semakin dalam. Ketika dilepaskan, kesadaran rohnya dapat menempuh jarak ribuan kilometer dan setiap aktivitas kecil akan diperhatikan olehnya. Dia merasakan situasi aneh di pihak Su Zimo sejak lama. Aura yang sangat kuat, dia akan menerobos. Meskipun Bangau tua abadi berada di gunung belakang, kesadaran rohnya menyelimuti gua tempat tinggal Su Zimo dan melihat semuanya dengan jelas. Seiring berjalannya waktu, keterkejutan di mata Bangau tua yang abadi semakin dalam. Bahkan binatang buas berdarah murni tidak memiliki teknik iblis yang kuat dalam ingatan garis keturunannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tegas, anak ini benar-benar memiliki terlalu banyak rahasia padanya. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak bisa melihat semua rahasia. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa dia pahami bahkan di ranah kultivasinya. Bagaimana mungkin manusia mengolah teknik yang ditujukan untuk iblis? Di era primordial di mana ribuan ras memerintah, pertempuran apokaliptik pecah dan ras yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, punah. Ras yang tersisa membentuk kelompok besar yang kemudian dikenal sebagai iblis oleh generasi selanjutnya. Oleh karena itu, ada banyak jenis setan dan burung, binatang buas, flora, ikan, dan bahkan serangga dianggap sebagai bagian darinya. Beruang besar yang sebesar gunung bisa dianggap sebagai iblis. Namun, hal yang sama dapat dikatakan untuk seekor semut sekecil setitik debu atau bahkan sehelai rumput di hutan. Ada banyak legenda di dunia budidaya rumput dan kayu yang memperoleh roh dan mendapatkan dao. Segudang varietas berarti bahwa setiap iblis memiliki struktur tubuh yang berbeda dan bahkan lebih berbeda jika dibandingkan dengan manusia. Misalnya, setan flora tidak memiliki kulit, daging, urat, tulang, atau organ. Setan banteng memiliki 4 kuku dan 2 tanduk sementara setan ular tidak memiliki kaki atau tanduk. Bangau tua yang abadi benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana akan ada teknik iblis yang bisa dikembangkan manusia di dunia ini, apalagi yang begitu menakutkan. Kecuali, hanya ada satu kemungkinan. Itu adalah teknik yang mempertahankan semua esensi dari berbagai teknik budidaya iblis. Dengan menyaring bagian-bagian yang cocok untuk diolah manusia, seseorang dapat menggabungkan semuanya menjadi satu. Namun, itu adalah proyek besar dan akan membutuhkan upaya dan fokus yang tak terbayangkan. Bahkan kaisar kuno tidak akan mampu melakukannya. Siapa yang bisa menciptakan teknik kultivasi seperti itu? Apa gunanya keberadaan teknik kultivasi ini? Mungkinkah makhluk menakutkan ini telah menghabiskan upaya dan kerja keras tanpa henti hanya untuk menciptakan teknik budidaya iblis ini untuk diberikan kepada Su Zimo? Bangau abadi tua jatuh ke dalam pikiran yang mendalam. Itu gelap gulita di dalam gua tempat tinggal. Tiba-tiba, Su Zimo membuka matanya dan itu sangat menyeramkan, seperti 2 kilatan petir yang melesat di malam yang gelap. Astaga, dia berdiri dan dagingnya mengembang. Tulangnya bergeser dengan serangkaian suara retak dan seluruh tubuhnya tumbuh, seolah-olah dia akan menembus awan. Itu mirip dengan munculnya iblis kuno besar dalam kegelapan. Bang! Ledakan! Ledakan!
Tubuh Suzimo terus tumbuh tanpa henti dan kepalanya hampir menembus langit-langit gua tempat tinggal. Seluruh tempat bergetar seolah-olah akan runtuh setiap saat. Batu pecah jatuh di kepala Suzimo terus-menerus tapi dia baik-baik saja. Untuk murid seperti Suzimo, tata letak tempat tinggal guanya sudah mirip dengan inti emas. Itu luas dan memiliki langit-langit yang tinggi. Tanpa menggunakan benda-benda eksternal, Golden Kores bisa melayang di udara dan mencapai ketinggian 100 kaki. Secara alami, ketinggian tempat tinggal gua harus lebih dari 100 kaki. Apa yang dimaksud dengan 100 kaki? Itu mirip dengan bangunan dengan 10 tingkat. Sekarang Suzimo menerobos atap gua tempat tinggal, itu berarti tubuhnya telah tumbuh setinggi 100 kaki. Energi melonjak ke dalam tubuhnya tanpa henti dan berkumpul di sekitar dadanya. Tubuhnya berkembang pesat dan menyebabkan dagingnya robek, menciptakan kabut darah. Tulangnya retak tanpa henti dan bahkan tendon utamanya diperpanjang hingga batasnya. Suzimo berlumuran darah. Kemampuan regenerasinya yang sangat kuat menyembuhkan lukanya berulang kali. Menyembuhkan setelah dihancurkan, menyembuhkan setelah dihancurkan. Siklus itu berlanjut. Aura yang dikeluarkan oleh tubuhnya berubah semakin menakutkan. Proses robekan dan generasi dagingnya sangat tidak tertahankan, Suzimo sedang mengalami siksaan yang tak terbayangkan. Lama kemudian, akhirnya tidak bisa menahannya, dia membungkukkan tulang punggungnya dan membuka mulutnya, memperlihatkan pembuluh darah yang keluar dari lehernya saat dia mengeluarkan raungan gemuruh dari kedalaman tenggorokannya. Mengaum, kedengarannya seperti naga dan harimau, menyebar ke seluruh tempat dan mengejutkan dunia. Malam adalah waktu bagi burung dan binatang untuk berkeliaran dan berburu makanan dan auman dan tangisan mereka bisa terdengar di mana-mana. Namun, setelah raungan Suzimo, semua gunung di dekatnya menjadi sunyi senyap. Bangau tua yang abadi tersentak bangun dari pikirannya dan jantungnya berdetak kencang. Glabella dari bangau tua yang abadi bersinar dan dia melepaskan kesadaran rohnya dengan cepat, membentuk penghalang cahaya gelap gulita yang mengisolasi gua Suzimo dari dunia luar, tidak ada yang bisa memeriksanya menggunakan mata atau kesadaran roh mereka. Kultivasi iblis Suzimo belum boleh terungkap. Para pembudidaya memiliki dendam yang mengakar terhadap iblis dan itu adalah fakta yang sulit untuk diubah. Jika mereka tahu bahwa Suzimo sedang menjalani kultivasi iblis, para pembudidaya sekte lainnya tidak akan dapat menerimanya. Keributan yang ditimbulkannya akan terlalu besar. Banyak jiwa baru lahir dan inti emas terkejut. Berpikir bahwa musuh yang kuat telah tiba, mereka keluar dari gua mereka satu demi satu meskipun luka mereka belum sepenuhnya sembuh. Menatap ke atas, semua orang melihat penghalang cahaya dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Pergi dulu dan lanjutkan penyembuhan. Tidak ada hal penting yang terjadi di sini. Suara bangau tua abadi terdengar di benak semua orang. Semua pembudidaya puncak etiril menghela nafas lega dan kembali, meskipun dengan tatapan yang sedikit bingung. Semua orang telah mendengar raungan itu keras dan jelas. Bahkan jiwa yang baru lahir dari sekte itu merasa jantung mereka berdetak kencang. Setan apa itu? Kedengarannya menakutkan. Aku tidak tahu, tapi latar belakangnya seharusnya tidak sederhana. Seharusnya itu diturunkan oleh Derek Senior. Banyak pembudidaya sekte berdiskusi dengan bisikan pelan saat mereka berpisah. Mereka tidak dapat melihat bahwa gua tempat tinggal yang berada di dalam penghalang cahaya gelap gulita telah runtuh. Dalam debu yang bergemuruh, sosok yang menjulang setinggi lebih dari 100 kaki berdiri. Tanpa sadar, pakaian Suzimo telah terkoyak, memperlihatkan otot-otot perunggu yang bersinar dengan kilau logam. Pembuluh darah muncul di tubuhnya satu demi satu saat pembuluh darah hijau melapisi seluruh tempat dalam pemandangan yang menakutkan, seolah-olah ular merayap di mana-mana. Ini adalah tubuh yang bisa digambarkan sebagai sempurna. Serangkaian hantu menakutkan mengelilingi tubuh itu, memancarkan aura kuno. Ada seekor banteng terpencil yang membajak langit. Beruang batu yang perkasa dan menjulang tinggi. Anakonda yang berputar. Kera sanguin liar. Kuda surgawi yang merajalela. Harimau neraka yang kejam. Macan tutul angin yang melintasi angin. 7 iblis kuno yang telah dia kembangkan hingga saat ini dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness muncul, memamerkan taring dan cakar mereka dengan cara seperti kehidupan yang menakutkan. Bola darah bundar berputar di dada Suzimo, di samping jantungnya, dan memancarkan ki iblis yang kaya, itu adalah inti dalam dari ras iblis. Formasi inti dalam, sukses. Bab 496, Latar Belakang Nian Qi. Mungkin sinar matahari menyilaukan, atau mungkin dia merasakan sesuatu setelah Suzimo memelototinya untuk waktu yang lama, kelopak mata Nian Qi berkedut dan dia membuka matanya, terbangun. Ah! Dia berseru dan sedikit tersipu ketika dia melihat Suzimo menatapnya dari dekat dengan senyum di wajahnya.
Nian Qi berdiri dengan tergesa-gesa dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Tidak berani menatap Su Zimo secara langsung, dia berkata dengan malu-malu, aku tertidur secara tidak sengaja. Sudah berapa lama kamu di sini? Su Zimo menyadari bahwa suaranya sudah kembali normal dan lembut serta hangat. 3 hari, jawab Nian Qi. Itu menghangatkan hati Su Zimo. 3 hari yang lalu adalah saat ketika dia baru saja membentuk inti dalamnya dan tempat tinggal guanya telah runtuh. Karena dia memiliki kultivasi iblis dan keabadian, 3 hari tanpa istirahat tidak berarti apa-apa baginya dan dia masih berenergi. Namun, itu tidak tertahankan untuk seorang wanita muda seperti Nian Qi. Su Zimo berkata dengan lembut, kembalilah dan istirahatlah, aku baik-baik saja. Oh, Nian Qi mengangguk dan melanjutkan, guru berkata bahwa tempat tinggal gua Anda hancur dan meminta Anda untuk pindah ke yang lain. Menguasai. Su Zimo membeku sesaat. Nian Qi menjawab dengan riang, burung bangau senior telah menerima saya sebagai muridnya. Itu keren. Su Zimo senang dan mengangguk, menyindirnya, senioritasmu di sekte ini bahkan lebih tinggi dariku mulai sekarang. Bangau abadi tua adalah yang paling senior dan terkuat dalam sekte, prestasi masa depan Nian Qi akan belajar tanpa batas dari Bangau abadi tua secara langsung. Jangan khawatir, Tuan Muda, tempat tinggal gua saya tepat di samping Anda. Nian Qi menjelaskan dengan tergesa-gesa, kamu dapat memanggilku jika kamu memerlukan sesuatu mulai sekarang. Saya akan membantu Anda melakukannya segera, seperti di bengkel senjata rohmu. Su Zimo tersenyum. Mulai sekarang, kita adalah rekan sekte. Tidak perlu bagi kita untuk bergaul seperti sebelumnya. Petik 2. Itu tidak akan berhasil. Jika Anda tidak membawa saya saat itu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Nian Qi menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, tidak peduli apa kultivasi atau status yang saya capai di masa depan, saya akan selalu menjadi pelayan yang sama di sisi Anda. Kamu berbicara omong kosong lagi. Su Zimo terkekeh dan tidak mengingatnya. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa omong kosong baginya adalah sumpah tegas di hati Nian Qi. Su Zimo berkata, ayo pergi, bawa aku ke gua tempat tinggal. Iya, Nian Qi mengangguk. Keduanya melakukan perjalanan dengan pedang terbang mereka satu demi satu. Sepanjang jalan, Su Zimo merenung sejenak dan bertanya dengan sikap santai, apakah sesuatu yang besar terjadi selama periode waktu ini? Tidak banyak. Nian Qi berpikir sejenak. Hanya ada banyak pembudidaya keliling yang ingin bergabung dengan sekte. Keluarga kerajaan Zhou Agung dan 4 sekte besar lainnya mengirim para pembudidaya dengan hadiah satu demi satu juga untuk menyatakan niat baik. Petik 2. Sekarang puncak Ethereal memiliki ahli karakteristik Dharma di tengah-tengah mereka dan telah mengalami kelahiran kembali melalui Nirwana setelah api perang, kebangkitan mereka hanya masalah waktu. Perubahan itu tentu saja dalam dugaan Su Zimo juga. Diam sejenak, dia menyipitkan pandangannya dan bertanya, Istana Awan Warna-Warni dan Sekte Api Sejati mengirim orang juga. Betul sekali. Nian Qi mengangguk. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, jangan khawatir, Tuan Muda. 4 sekte besar lainnya kehilangan Void Reversions mereka dan banyak dari Nascent Souls, Golden Chorus, dan penggarap pendirian yayasan mereka terluka dan mati setelah pertempuran di Ethereal Peak ini. Mengingat kerugian yang sangat besar, mereka tidak akan dapat pulih dalam 1000 tahun ke depan dan tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Su Zimo tetap diam. Meskipun 4 sekte besar lainnya telah menunjukkan tanda-tanda penyerahan, perseteruan hidup dan mati antara dia dan makhluk sempurna Changlang tidak dapat didamaikan. Menjadi sempurna Changlang pasti menyadari bahwa peluangnya akan semakin tipis seiring waktu berlalu. Su Zimo berada di ranah pendirian yayasan ekstrim. Namun, apa potensi sempurna menjadi Changlang? Bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan pertumbuhan seseorang di Extreme Foundation Establishment? Tak lama, mereka berdua tiba di depan 2 gua tempat tinggal. Nian Qi tertawa. Di sini, milik saya di sebelah kanan dan milik Anda di sebelah kiri, Tuan Muda. Baiklah, pergi dan istirahatlah. Baiklah, panggil aku jika kamu butuh sesuatu, Tuan Muda. Nian Qi tidak menolaknya karena dia benar-benar terlalu lelah dan meninggalkan komentar itu sebelum menuju ke tempat tinggal guanya. Benar. Tiba-tiba, Su Zimo memanggil Nian Qi kembali dan ragu sejenak sebelum bertanya, seberapa banyak yang kamu ingat tentang masa kecilmu? Sedikit kepanikan melintas di kedalaman mata Nian Qi. Menurunkan kepalanya, dia tergagap. Aku tidak ingat. Aku telah berkeliaran di sekitar ibu kota Great Zhou sepanjang waktu sampai aku bertemu denganmu, Tuan Muda. Petik 2. Su Zimo menatap Nian Qi dalam-dalam tanpa mengejarnya lebih jauh. Tidak banyak, aku hanya bertanya. Pergilah kalau begitu. Mengangguk,
Nian Qi tidak berani menatap Su Zimo dan berlari di sepanjang jalan menuju gua tempat tinggal di belakangnya. Su Zimo menatap pandangan belakang Nian Qi dengan pikiran yang dalam. Sebenarnya, latar belakang Nian Qi selalu misterius. Kembali di bengkel senjata roh Mo, Su Zimo sudah tahu itu. Bukan hanya karena kekuatan surgawi bawaan Nian Qi dan kecepatan kultivasi yang mengejutkan, ada sesuatu yang lain. Saat itu, ketika mereka pertama kali bertemu dan Su Zimo memberi Nian Qi makanan, Night Spirit yang ada di pelukannya benar-benar mendekat dan mengendus Nian Qi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak banyak hal yang bisa menarik Night Spirit. Telur naga di lembah tulang naga adalah salah satunya. Tentu saja, itu saja tidak cukup untuk menduga bahwa ada yang salah dengan latar belakang Nian Qi. Yang paling penting adalah sejak Su Zimo bertemu Nian Qi, yang terakhir sudah berusia sekitar 15 tahun. Tapi sekarang setelah 4 tahun berlalu, dia masih terlihat seperti gadis muda. Waktu sepertinya telah berhenti di tubuh Nian Qi. Ini tidak mungkin. Kecuali, umur bawaan Nian Qi sangat panjang sehingga 4 tahun hampir dapat diabaikan dibandingkan dengan total umurnya. Orang macam apa, atau lebih tepatnya, ras, yang memiliki umur panjang seperti itu saat lahir. Su Zimo memiliki tebakan samar di benaknya. Ini mungkin bukan tebakan yang akurat. Lagi pula, ada banyak harta dan buah-buahan aneh di daratan Tianhuang. Ada kemungkinan bahwa Nian Qi mungkin telah mengkonsumsi beberapa buah ajaib atau ramuan di masa lalu, menghasilkan kekuatan surgawi bawaan dan umur yang sangat panjang. Bangau tua yang abadi pasti telah melihat sesuatu juga dan itulah mengapa dia memilih untuk menerima Nian Qi sebagai muridnya. Tentu saja, itu bukan karena Su Zimo mencurigai niat Nian Qi. Meskipun Nian Qi sengaja menyembunyikan latar belakangnya, dia adalah gadis yang sederhana dan baik hati dan tidak memiliki niat jahat terhadapnya atau puncak etiril. Siapa yang tidak punya rahasia sendiri? Su Zimo juga memiliki miliknya sendiri. Dia pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang kultivasi iblisnya dengan santai. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo mengesampingkan masalah ini untuk sementara. Dia berjalan-jalan dan bersantai sebelum kembali ke tempat tinggal gua barunya. Dia siap untuk terus membentuk inti emasnya. Meskipun dia telah mengolah inti dalam dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial, dia tidak berani mengaktifkan kekuatan inti dalam dan membunuh musuh-musuhnya dalam bentuk iblisnya secara sembarangan. Dia hanya bisa dianggap sebagai inti emas sejati jika dia memasuki ranah inti emas melalui kultivasi keabadiannya. Selanjutnya, Su Zimo sangat senang melihat jenis fenomena inti emas yang akan dia ciptakan.